Tentunya, banyak dari kita telah mendengar istilah Dracula. Ketika mendengar istilah ini, yang sering terbayang dalam benak kita adalah sosok yang menyerupai vampir dengan kebiasaan menghisap darah manusia. Persepsi ini umumnya berasal dari berbagai film yang telah kita saksikan. Terdapat beragam film yang menggambarkan Dracula sebagai makhluk yang kejam dan tanpa belas kasihan, yang menghisap darah manusia, dan kadang-kadang darah hewan, serta tinggal di sebuah kastil mewah nan suram di daerah Transilvania. Tentunya, sebagian besar dari kita menganggap Dracula hanyalah sebuah karakter fiksi, mengingat tampaknya tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melakukan tindakan yang di luar nalar kepatutan tersebut. Istilah Dracula sendiri telah ada sejak era 1440-an. Namun, nama tersebut kembali mendapatkan popularitas setelah diterbitkannya novel yang ditulis oleh Bram Stoker dengan judul Dracula. Penulis asal Irlandia, Bram Stoker, menciptakan sebuah novel yang mengemas dalam genre horor dan gotik yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1897. Untuk menghasilkan karya ini, Stoker menghabiskan beberapa tahun meneliti folklore Eropa Timur dan sejarah vampir sebelum beliau menulis novel Dracula. Beliau terinspirasi oleh sosok yang terkenal kejam dan brutal di zamannya, yang dikenal dengan nama Vlad Tepes atau Vlad the Impaler. Vlad merupakan seorang pangeran dari Wallachia yang berkuasa pada abad ke-15. Dia dikenal karena tindakan kejamnya terhadap para musuh, baik dari luar maupun dari dalam kerajaannya. Wallachia adalah sebuah kerajaan yang wilayahnya kini menjadi bagian dari negara Rumania. Bram Stoker akhirnya menggabungkan dua karakter, yaitu vampir penghisap darah dan Vlad the Impaler yang terkenal kejam, menjadi sosok yang menakutkan yang kita kenal sekarang sebagai Dracula. Legenda Dracula sejatinya adalah narasi yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Islam. Terdapat narasi-narasi sejarah yang sengaja diubah oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan khusus, seperti menciptakan stigma negatif atau untuk keuntungan finansial. Dracula merupakan cerita yang terjalin dengan periode sejarah yang dinamis dan penuh warna, dalam dunia yang penuh dengan pergolakan. Peristiwa ini berlangsung pada abad ke-15, di mana Eropa dan Timur Tengah pada saat itu terlibat dalam persaingan sengit untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka. Dalam masa pergolakan tersebut, muncul seorang tokoh yang dikenal dengan nama Vlad, yang kemudian mendapat julukan Dracula. Aspek yang menarik dari hikayat ini adalah bahwa Vlad III pernah berupaya untuk menundukkan seorang Sultan Ottoman yang sangat terkemuka, yaitu Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Vlad III, yang lebih dikenal dengan nama Dracula, merupakan putra dari Vlad II, penguasa Wallachia yang memiliki gelar Vlad Dracul. Istilah Dracul berasal dari bahasa Latin yang berarti Draco atau naga. Gelar ini diberikan karena ia berasal dari klan naga. Sedangkan Dracula, yang dalam bahasa aslinya adalah Draculea, memiliki arti harfiah putra naga. Oleh karena itu, Vlad III Draculea dapat diinterpretasikan sebagai Vlad putra naga. Selama periode kekuasaan Vlad II, yang merupakan monarki dari Wallachia, wilayah tersebut berhasil ditundukkan oleh Kesultanan Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Murad pertama. Pada masa tersebut, Kesultanan Ottoman memiliki tradisi, di mana setiap kali mereka menaklukkan suatu daerah, mereka akan mengambil anak laki-laki raja atau pewaris tahta sebagai tawanan. Tindakan ini bertujuan untuk menjamin kesetiaan dari daerah yang ditaklukkan. Oleh karena itu, dari Raja Vlad II, yang juga dikenal dengan julukan Vlad Dracul, dua putranya yang bernama Vlad III dan adiknya Raducel Frumos diambil oleh Kesultanan Ottoman.
Kedua pangeran muda tersebut kemudian dibawa ke Istana Utsmaniyah sebagai tawanan politik. Vlad III dan adiknya, Radu, memiliki perbedaan sifat yang sangat mencolok. Radu dikenal sebagai anak yang patuh dan tidak terlalu banyak bicara, sedangkan saudara laki-lakinya, Vlad III, sejak dini telah menunjukkan tanda-tanda kekejaman. Vlad III pernah secara brutal menghabisi nyawa kucing kesayangan Radu. Selama masa penahanan di istana, mereka berdua mendapatkan perawatan yang baik dan pendidikan militer yang memadai di Korps Janissary, pasukan elit militer Kesultanan Ottoman. Dalam kesatuan Janissary, kedua pangeran muda ini menerima pendidikan dari para komandan yang diakui sebagai yang terbaik di zamannya. Vlad III dan adiknya dibina untuk mengembangkan kemampuan bertempur yang tangguh. Vlad III, yang pada saat itu berusia 13 tahun, dan hanya 1 tahun lebih tua dari Mehmed I, yang akan dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau kelak menjadi sultan yang memimpin penaklukan legendaris atas Konstantinopel. Alkisah, beberapa tahun setelah Vlad III dan adiknya berada di Janissary Camp untuk pendidikan mereka, terjadi sebuah peristiwa pemberontakan di tanah kelahiran mereka, Wallachia, yang berujung pada eksekusi ayah mereka, Raja Vlad II, oleh para pemberontak. Eksekusi tersebut dilakukan dengan cara yang keji, yaitu dengan mengubur Vlad II hidup-hidup. Menanggapi berita tragis ini, Kesultanan Ottoman memutuskan untuk mengirim Vlad III kembali ke Wallachia, percaya bahwa ia memiliki kemampuan yang memadai untuk memulihkan dan mempertahankan Wallachia sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, Vlad III tidak menyerahkan Wallachia kepada Kesultanan Ottoman. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengumpulkan kekuatan, guna melawan dominasi Ottoman. Di Wallachia, Vlad III memanfaatkan waktunya untuk menanamkan rasa antipati terhadap Kesultanan Ottoman di kalangan penduduk. Akibatnya, pengaruhnya semakin bertumbuh dan menguat di wilayah tersebut. Setelah berkuasa di Wallachia, para pemberontak yang telah membunuh ayahnya tak lepas dari pembalasan Vlad III. Pada pemberontak itu, dihukum dengan cara yang sangat kejam, yaitu dengan metode penyulaan. Penyulaan dilakukan dengan menusukkan kayu runcing dari bawah hingga tembus ke bagian atas tubuh korbannya. Tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat mendalam bagi para korban dan menjadi lambang kebrutalan Vlad III dalam mempertahankan dominasinya. Perbuatan ini sengaja dirancang untuk memperpanjang penderitaan korban. Para korban mengalami penyiksaan melalui cara disula, kemudian tubuh mereka ditusukkan pada tiang-tiang yang telah tertanam di tanah, sehingga menjadikan mereka tontonan yang menimbulkan rasa ngeri bagi siapa saja yang memandangnya. Mereka harus mengalami penderitaan yang tidak terperikan selama 1 hingga 2 hari sebelum akhirnya dijemput malaikat maut. Terdapat pula legenda yang diabadikan oleh beberapa penulis sejarah mengenai Vlad III yang pernah mendaki pegunungan Karpatia, sebuah rangkaian pegunungan yang membentang di Eropa Tengah dan Timur. Di sana, ia berjumpa dengan iblis yang mendiami gunung tersebut, yang dikenal dengan nama Kesilim. Di tempat itu, Vlad III dan Kesilim mengikat sebuah perjanjian. Dalam tradisi demonologi Yahudi, iblis yang dikenal sebagai Kesilim ini akan memberikan kekuatan kepada siapa saja dengan syarat-syarat yang harus disetujui. Pemuja iblis Kesilim ini harus mengalahkan dan mengkonsumsi serigala Karpatia, serta harus bertindak kejam kepada musuh-musuhnya, bahkan harus mengkonsumsi organ-organ vital mereka. Kesilim digambarkan sebagai iblis yang licik, seringkali menyesatkan para pejalan kaki dan mempermainkan manusia. Dengan tipu dayanya, Kesilim dikisahkan sebagai iblis yang suka mempermainkan para pemujanya dan merupakan bagian dari golongan iblis kelas rendah.
Setelah Mehmed II naik tahta dan berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau mendapatkan gelar Muhammad Al-Fatih, yang berarti sang penakluk. Pada masa itu, Vlad III dari Wallachia mengambil langkah ekstrim dengan membunuh semua utusan yang dikirim oleh Kesultanan Utsmaniyah untuk mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Tindakan ini merupakan manifestasi dari penentangan yang tegas terhadap dominasi Utsmaniyah yang berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitarnya. Utusan-utusan tersebut disiksa menggunakan alat penyiksaan berupa sula, dan setelahnya, jasad mereka dijadikan sebagai pagar manusia di perbatasan daerah Wallachia. Tindakan tersebut telah menimbulkan kemarahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebagai reaksi, beliau mengutus 1000 pasukan untuk mengembalikan stabilitas di wilayah Wallachia sekaligus untuk menghukum Vlad III atau Vlad Dracula. Hamzah Bey, salah satu komandan perang Kesultanan Utsmaniyah, diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memimpin pasukannya menuju Wallachia. Namun, selama perjalanan, terjadi sebuah insiden. Beberapa teori menyatakan bahwa jalur yang mereka lalui telah ditanam jebakan, berupa bubuk mesiu di bawah lapisan salju. Teori lain menyebutkan bahwa pasukan Hamzah Bey diserang oleh pemanah misterius, dan sangat mungkin bahwa pemanah tersebut adalah pemanah yang dikirim oleh Vlad III atau Vlad Dracula. Setelah mengalami kekalahan, pasukan tersebut ditusuk dengan pancang atau disematkan seperti korban lainnya dan dipamerkan di tengah hutan. Diketahui bahwa sejak menimbulkan teror di seluruh Eropa, Vlad Dracula telah mendirikan sebuah hutan yang daun-daunnya merupakan tubuh manusia yang telah ditusuk dengan pancang. Pemandangan tersebut telah membuat Sultan Mehmed II dan pasukan Ottoman merasa sangat ngeri. Tindakan tersebut merupakan salah satu perbuatan paling biadab yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kekejaman tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi musuh-musuhnya, tetapi juga terhadap warga sipil yang membangkang atau tidak menuruti perintahnya. Dalam kerajaan yang dipimpin oleh Dracula, terdapat kebijakan perpajakan yang memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di mana mereka diwajibkan untuk membayar pajak dalam jumlah yang tidak wajar. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini mengakibatkan hukuman yang kejam, yaitu penyulakan. Apabila sebuah keluarga tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tersebut, maka seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali, mulai dari suami, istri, hingga anak-anak akan menerima hukuman yang sama. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik, seperti pemeliharaan pribadi istana, dan juga biaya untuk melaksanakan tindakan penyiksaan tersebut. Tidak ada manfaat yang diperoleh oleh warga Rumania dari pembayaran pajak, mengingat tidak terlihat adanya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Vlad III. Dana tersebut tampaknya dialokasikan untuk kepentingan pribadi Dracula, dan digunakan juga untuk kegiatan bermewah-mewah bangsawan kerajaan. Dengan semakin memburuknya kondisi ini, Muhammad Al-Fatih mengutus Raducel Frumos, saudara dari Dracula, yang memimpin 100.000 prajurit dengan misi untuk mengakhiri tindakan kejam Dracula. Perlu singa untuk menghentikan singa, demikianlah ungkapan yang mungkin muncul dalam benak Sultan. Muhammad Al-Fatih mengakui bahwa untuk mengatasi Vlad Dracula yang sangat kuat, diperlukan seorang tokoh yang memiliki pengetahuan mendalam tentang medan yang akan mereka hadapi, baik dari segi kebudayaan Rumania dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Terdapat pula catatan sejarah yang menyebutkan, selama pasukan ini dalam perjalanan menuju Wallachia dan membuat perkemahan di tepi sungai Arges, Vlad Dracula sengaja membuang jasad korban-korbannya ke hilir sungai, yang mengakibatkan kontaminasi air sungai akibat pembusukan jenazah tersebut. Kejadian ini berujung pada keracunan ratusan pasukan Ottoman yang berkemah di tepian sungai tersebut,
dan peristiwa ini dianggap sebagai salah satu pencemaran lingkungan terparah dalam sejarah. Alkisah, pertarungan sengit antara para prajurit Kesultanan Utsmaniyah dan pasukan Vlad Dracula pun tak dapat dielakkan. Selama pertempuran tersebut, tercatat banyak korban jiwa dari pihak pasukan Vlad Dracula. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan jumlah pasukan yang signifikan antara pasukan Dracula dan pasukan Utsmaniyah. Meskipun mengalami kerugian besar dan kalah dalam hal jumlah, Vlad Dracula berhasil menunjukkan perlawanan yang tangguh terhadap pasukan Kesultanan Utsmaniyah, berkat pengalaman berharga yang ia peroleh selama masa tugasnya dalam Kesatuan Janissary Utsmaniyah. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi, taktik, dan kelemahan musuh. Selain itu, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan pasukan Janissary sendiri juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Vlad Dracula dalam menyusun strategi pertempuran yang efektif. Dengan demikian, meskipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, Vlad Dracula mampu bertahan dan bahkan melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Dalam konfrontasi antara kedua bersaudara tersebut, Vlad Dracula akhirnya mengalami kekalahan di tangan pasukan adiknya, Radu. Namun, Radu sendiri juga tak selamat, ia gugur dalam pertempuran tersebut. Radu terbunuh oleh salah satu komandan dari pasukan Dracula yang dikenal sebagai Stephen III, dan Dracula berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Versi lain menyebutkan bahwa kematian Dracula sangatlah konyol dan memalukan, di mana ia berupaya menyamar sebagai anggota pasukan Kesultanan Utsmaniyah, dengan tujuan untuk merancang pembunuhan terhadap Sultan Mehmed II secara rahasia. Namun, rencana tersebut tidak berhasil dan ironisnya, ia malah terbunuh oleh pasukan yang dipimpinnya sendiri. Meskipun Dracula dianggap sebagai pahlawan nasional di negaranya, kisah tentang kekejamannya tetap menjadi legenda yang menakutkan selama berabad-abad. Warisan kekejaman yang ditinggalkan baik terhadap musuh maupun warga sipil telah membuatnya mendapat julukan sebagai Dracula, sosok yang menyeramkan dan mengakar dalam ketakutan kolektif. Dalam narasi film Dracula Untold yang dirilis beberapa waktu lalu, terdapat narasi yang dapat diinterpretasikan sebagai propaganda atau disinformasi yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik Islam. Namun, sejarah mencatat bahwa umat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih justru berperan sebagai pelindung bagi Eropa.